Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1072. Tiba-tiba terdengar suara boom yang menggelegar saat semakin banyak orang berkumpul di alun-alun pusat, dan dalam dentuman tersebut, Menara Huang pun mulai terbuka. Betapa tingginya menara itu sampai-sampai mata dan kekuatan spiritual pun tidak mampu mengintainya dengan jelas. Pintu besar di bagian dasar menara perlahan terbuka, memancarkan cahaya berkilauan yang seolah membentuk jalan agung yang megah. Suara Agung Huang Zun menggema perlahan di telinga semua orang. Menara Huang telah dibuka, batas waktunya 10 tahun. Aku mengharapkan semua jenius yang hadir di sini bisa mendapatkan pencerahan dan hasil dalam menara ini. Akhirnya dibuka juga, seru banyak orang penuh semangat, tak kuasa menahan diri mereka langsung bergegas maju. Berbeda dengan yang lain, Luo Xiu tetap tenang, melangkah santai di udara menuju pintu besar Menara Huang. Hanya berdiri di depan pintu saja, ia sudah bisa merasakan tekanan dahsyat yang mengelilingi. Tekanan ini begitu luas tanpa batas, menekan baik kesadaran, tubuh fisik, bahkan kekuatan dan kultivasi, membuat segalanya berjalan berat dan tersendat. Luo Xiu bergumam, aku mengerti sekarang. Semakin dekat ke pintu masuk, tekanan semakin kuat, dan tekanan ini akan menyesuaikan dengan tingkat kekuatan seseorang. Semakin tinggi kultivasinya, semakin berat tekanannya. Kalau seorang ahli tingkat 9 Dewa Iblis datang ke sini, bisa dipastikan tubuhnya akan hancur berkeping-keping dan jiwanya lenyap. Benar kata Luo Xiu. Tambah Huang Wuji di sebelahnya, kalau semua orang bisa masuk dengan mudah, kita mungkin sudah kehabisan jatah dari awal. Luo Xiu mengangguk, ia tak hanya memahami ini, ia juga menyadari bahwa meskipun Huang Zun tampak menguasai Menara Huang, sebenarnya ia bukanlah penguasa sejati menara ini. Dia hanya bisa menggerakkan menara dengan kekuatan luar biasa yang dimilikinya, namun tak mampu mengontrol apa yang ada di dalamnya, bahkan dirinya sendiri pun tidak bisa masuk ke dalam Menara Huang. Tekanan di pintu masuk ini, bagi para jenius berkultivasi 8 tingkat Dewa Iblis, masih tergolong dapat ditahan. Mereka satu persatu terbang masuk ke dalam menara dan menghilang dalam kilauan cahaya emas. Luo Xiu pun melangkah masuk dengan mudah, mengandalkan tubuh fisiknya yang hampir sekuat tubuh Raja Dewa tingkat 9. Begitu masuk, bahkan belum sempat mengamati sekeliling, tiba-tiba hujan cahaya emas menyerbu dari segala arah, seperti badai tanpa henti. Seorang jenius yang setara kekuatannya dengan Dewa Iblis tingkat 9 gagal bertahan. Tubuhnya langsung dihancurkan oleh ribuan cahaya emas, darah berceceran di mana-mana, pemandangan yang mengerikan. Beberapa lainnya dengan refleks cepat mengeluarkan senjata pelindung, tapi tetap terdorong mundur, wajah mereka pucat pasi di bawah serangan kilatan cahaya itu. Di antara hujan cahaya itu, sebuah pedang ilahi melesat, memancarkan ribuan bilah energi pedang emas yang mematikan. Itu harta karun yang lahir dari Menara Huang. Seru seseorang penuh kegembiraan sambil menunjuk ke arah pedang tersebut. Pedang ini sudah memiliki kesadaran, setidaknya ini adalah senjata artefak tingkat atas kelas 9. Kalau mau memilikinya, kita harus menaklukkannya. Serang. Mendengar itu, para jenius segera melepaskan berbagai serangan menuju pedang tersebut, namun serangan-serangan hebat itu hanya menghasilkan percikan api tanpa mampu melukai pedang sedikit pun. Padahal, senjata yang mereka gunakan adalah artefak kelas Raja tingkat 9, tetapi tetap tidak mampu menggoresnya, membuktikan betapa luar biasanya bahan dari pedang tersebut. Bila bisa disempurnakan, pedang itu bahkan berpotensi menjadi artefak Dewa Kaisar tingkat 9, atau mungkin lebih tinggi lagi. Namun perhatian Luo Xiu bukan pada kekuatan pedang itu, melainkan pada aura jalan agung yang mengalir di dalamnya, aura yang jelas berasal dari sumber yang sama dengan Menara Huang, membawa rahasia dalam teknik agung dunia Huang itu sendiri. Tiba-tiba, suara gong bergema nyaring, dan sebuah lonceng besar muncul di udara, melindungi semua orang dari serangan pedang dengan gelombang suaranya. Itu juga senjata artefak luar biasa. Seseorang berseru girang, kecuali yang tewas akibat serangan awal, para jenius lainnya kini sudah bisa bertahan, semua mengincar kedua artefak ini karena tahu betul nilai besar yang mereka miliki. Huang Wuji dan Yun Yitian juga tampak tergoda, siap untuk bergerak, karena jelas kedua harta ini jauh lebih hebat dibanding senjata artefak biasa hasil buatan para Dewa Iblis tingkat 9. Namun Luo Xiu tiba-tiba mengangkat tangan, menghalangi mereka, lalu menunjuk ke ujung langit, di mana puluhan cahaya emas memancar deras, menunjukkan puluhan artefak hidup lainnya terbang mendekat, masing-masing memancarkan kekuatan yang sangat mengerikan. Astaga, sebanyak ini, Huang Wuji dan Yun Yitian pun terkejut, kalau hanya 1-2 mungkin masih bisa dihadapi, tapi puluhan artefak hidup sekaligus, jelas tak ada yang bisa menahan serangan sebesar itu.
Para jenius lain juga sadar akan situasi ini, wajah mereka langsung berubah drastis dan semuanya berpencar melarikan diri, menghadapi satu atau dua artefak saja sudah cukup merepotkan, apalagi puluhan sekaligus pasti berujung pada pertumpahan darah besar-besaran di tempat ini. Namun, harta-harta ajaib yang memiliki kesadaran dari Menara Huang itu tampaknya tidak berniat melepaskan mereka begitu saja. Sebuah cambuk panjang berubah menjadi naga emas yang meraung sambil mengibas kabut. Dua orang jenius yang berusaha bertahan bersama tetap saja terlempar jauh dengan sekali cambukan, darah menyembur dari mulut mereka. Di sisi lain, sebuah roda emas berputar cepat melesat, tajam luar biasa hingga mampu merobek ruang, bahkan menebas pertahanan artefak milik seorang jenius, langsung memotong salah satu lengannya, membuat darah muncrat kemana-mana dan jeritannya menggema pilu. Meskipun begitu, 1000 jenius yang memasuki Menara Huang semuanya memiliki kekuatan luar biasa dan membawa harta pelindung, sehingga walau banyak yang terluka parah, hampir tidak ada yang benar-benar tewas. Setelah kekacauan mereda, Luo Xiu menyadari bahwa Huang Wuji, Yun Yitian, dan Hu Qingqing sudah tidak ada di sekitarnya. Puluhan harta suci berkesadaran melesat di udara, membuat ketiga rekannya entah terpencar kemana. Tiba-tiba, sebuah aura kuat mengunci Luo Xiu, lalu sebilah pisau ilahi berwarna emas membelah udara dan menebas langsung ke arahnya. Telang, telang, telang. Luo Xiu mengepalkan kedua tangannya dan menghantamkan pukulan ke arah pisau itu. Percikan api beterbangan, bilah-bilah energi pisau mengoyak ruang di sekeliling, menciptakan parit-parit raksasa di udara. Tubuh Luo Xiu, yang setara dengan artefak Raja Dewa tingkat 9, tetap tidak bisa ditembus oleh tebasan pisau ilahi itu. Dengan kekuatan jiwa sucinya, Luo Xiu dapat merasakan bahwa dalam pisau itu terdapat kecerdasan alami, sebuah roh artefak yang sudah memiliki kesadaran. Bila bisa menaklukkan pisau ini dan menjadikannya sebagai senjata utama, masa depannya akan luar biasa, bahkan mungkin bisa memahami rahasia mendalam dari teknik agung dunia Huang. Dalam sekejap, mereka bertarung ribuan kali, tapi meski Luo Xiu menyerang dengan keras, ia tidak dapat menghancurkan pertahanan pisau itu dan melukai roh artefaknya, sehingga menaklukkannya menjadi sulit. Namun, seiring berjalannya waktu, energi dalam pisau tersebut terus terkuras, sedangkan Luo Xiu dapat memulihkan kekuatannya dengan menelan pil, membuat ketimpangan kekuatan semakin terlihat. Menyadari dirinya tidak bisa mengalahkan Luo Xiu, pisau ilahi itu berusaha melarikan diri. Mau kabur, enak saja, seru Luo Xiu, tubuhnya melesat secepat kilat, tangan kanannya membentuk segel 1000 hukum, menekan pisau tersebut ke bawah. Di saat bersamaan, sebuah celah terbuka di dahinya, dan di bawah kekuatan jiwa suci yang membanjir, kesadarannya menerobos masuk ke dalam pisau. Roh pisau itu memberontak dengan sekuat tenaga, namun akhirnya tak mampu menahan tekanan jiwa suci Luo Xiu dan berhasil ditaklukkan serta disegel dalam tubuh pisau. Teknik penyerapan harta untuk menguatkan tubuh. Dengan cepat, Luo Xiu mulai menjalankan teknik rahasia yang ia pelajari dari buku artefak, menarik keluar cahaya keemasan dari pisau dan menelannya ke dalam tubuh. Energi dalam pisau, yang dipenuhi dengan aura teknik agung dunia Huang, menyatu dengan tubuh Luo Xiu, membuat tubuhnya yang sudah mendekati batas kekuatan tingkatannya, kembali menerobos ke tingkat yang lebih tinggi. Luo Xiu berpikir, sejak kultivasiku mencapai Dewa Iblis tingkat 8, tubuh fisikku sudah berada di puncak Raja Dewa tingkat 9, hampir menyamai tubuh Raja Dewa. Tapi hampir dan benar-benar berbeda. Kupikir aku harus mencapai tahap akhir atau puncak Dewa Iblis tingkat 8 untuk menerobos batas ini. Tapi sekarang, jika aku bisa terus menyerap aura teknik agung dunia Huang, meski kultivasiku masih di tahap awal Dewa Iblis tingkat 8, tubuhku tetap bisa menerobos batas dan melangkah lebih tinggi. Sebelum memasuki Menara Huang, Luo Xiu memang sudah merasakan bahwa teknik agung dunia Huang ini merupakan bagian dari esensi dasar alam semesta, yang berfokus pada kekuatan fisik dan seni memperkuat tubuh. Ia pun semakin bersemangat, menyadari bahwa harta-harta berkesadaran dan bahan-bahan langka di dalam menara ini pasti semuanya mengandung aura teknik agung dunia Huang, menjadikan tempat ini surga sejati untuk memperkuat tubuhnya. Tubuh yang semakin kuat bukan hanya memperbesar cadangan kekuatan dan energi yang bisa ia tampung, tetapi juga meningkatkan kualitas energi itu sendiri. Meski kultivasinya baru tahap awal Dewa Iblis tingkat 8, kekuatan tubuhnya sudah mampu menyaingi Dewa Iblis tingkat 9 sejati. Jika ia bisa mengangkat tubuhnya hingga mencapai tubuh Raja Dewa tingkat 9, maka kekuatan dan energi yang bisa ia serap akan meningkat lebih dahsyat lagi. Selain itu, tubuh fisik dan energi yang kuat juga akan memperkuat jiwa dan kesadarannya, meningkatkan kekuatan jiwa sucinya. Dengan kekuatan yang lebih besar, Luo Xiu pun bisa mengukir formasi dan simbol sihir yang lebih hebat untuk memperkuat dirinya, membuat peningkatan kekuatannya menjadi luar biasa pesat. Sejak saat itu, Luo Xiu mulai berkelana di dalam Menara Huang, berburu harta-harta berkesadaran di ruang luas menara tersebut. Dalam waktu hampir sebulan, ia berhasil menaklukkan beberapa harta suci yang terpisah, membuat tubuh fisiknya semakin mendekati tubuh Raja Dewa tingkat 9. Selain itu, ia juga menemukan berbagai tumbuhan dan material langka seperti ramuan dewa alami,
sesuatu yang amat sulit ditemukan bahkan dalam ribuan tahun, yang mempercepat peningkatan kultivasinya. Pada bulan ketiga, akhirnya ia berhasil menerobos ke tahap pertengahan Dewa Iblis tingkat 8. Ketika bencana guntur turun karena peningkatan tingkatannya, Luo Xiu hanya dengan santai membuka mulut dan menyerap semua guntur tersebut, menggunakan teknik Dewa Perubahan untuk mengolah kekuatan petir itu dan memperkuat tubuhnya lebih jauh. Semakin banyak harta suci yang ia taklukkan dan serap, semakin kuat pula dirinya, sementara para jenius lainnya juga menuai hasil masing-masing dan mengalami lonjakan kekuatan besar. Suatu hari, ketika Luo Xiu baru saja menaklukkan sebuah tungku dewa dan tengah menelan energinya untuk memperkuat tubuh, ia tiba-tiba merasakan ancaman besar. Dari belakang, seberkas cahaya keemasan melesat seperti tebasan pedang, mengarah lurus ke kepalanya. Bersambung.